Halo warga bijaksana bijak sini. Wah, ini sih berita yang bikin warga Konoha kejang-kejang, guys. Berita yang tidak disukai oleh warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi, baru-baru ini ada berita yang sangat-sangat ramai di media sosial, di mana konon katanya Indonesia itu nomor 2 di dunia setelah Afghanistan, salah satu negara paling mudah dibohongi, paling mudah ditipu, guys. Wow, 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 wow. Gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah orang Indonesia itu mudah ditipu? Kenapa? Menurut data, ini menurut data guys ya, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Kenapa orang Indonesia itu dinyatakan nomor 2 paling mudah dibohongi? Jadi kalau boleh jujur ya, Indonesia itu peringkatnya itu ekstrim banget guys ya. Kita itu salah satu negara paling korup ya, kemudian negara paling SDM rendah ya. Pendidikan kita itu paling terakhir di dunia. Pokoknya ranking-ranking terakhir itu kita selalu ada di urutan terakhir gitu ya. Ya, kalau di urutan pertama itu kita paling rajin ibadah ya. Ya, itu plus daripada warga Konoha, walaupun ya tidak berbanding lurus dengan akhlak warga Konoha. Konoha itu adalah salah satu negara paling rajin beribadah di dunia, walaupun akhlaknya bukan nomor 1 paling terbaik di dunia. Ya, menurut dugaan saya, warga Konoha itu setelah saya selesai melakukan ritual ibadah, biasanya mereka akan lanjut korupsi, lanjut bohong, lanjut nipu, ya kan? Karena di Konoha itu banyak orang yang berbohong, banyak yang nipu, banyak begal dan sebagainya, macam-macam pokoknya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah orang Indonesia itu salah satu negara paling mudah ditipu di dunia? Jadi guys, maksud daripada data ini bukan orang yang paling bodoh di dunia, nomor 2 paling bodoh di dunia, tapi menurut data dari Indeks Frauds tahun 2025 ini, ternyata ini disebabkan karena Indonesia itu salah satu negara paling cepat ya perubahan daripada internetnya gitu ya. Paling meledak internetnya ya. Sehingga apa? Sehingga kita terkejut ya dengan yang namanya penipuan-penipuan online dan sebagainya. Jadi zaman dulu ya, waktu media sosial baru viral ya, banyak tuh penipuan. Kalau misalnya kita beli online, banyak tuh penipuan. Misalnya nih ya, di Facebook kita beli sesuatu ya. Zaman dulu belum ada Facebook, udah ada Facebook ya. Zaman dulu kemudian online kita beli misalnya. Misalnya nih kalau kita beli sesuatu tuh yang datang itu kalau nggak bungkus Indomie ya kaos kaki, batu gitu. Zaman dulu ya pas tahun 2013 atau 2012 ya. Internet tuh belum terlalu booming sekarang ya. Tapi banyak ya penipuan di internet dulu ya. Tapi zaman sekarang udah nggak lagi guys. Ada sih penipuan tapi sedikit ya. Cuman permasalahannya ya, kalau saya perhatikan itu kita mudah tertipu gitu ya. Karena belum ada yang namanya edukasi tentang online gitu ya. Misalnya nih ya, modus-modus penipuan gitu. Kita paling sedikit ya edukasinya. Ya belajar sendiri ya. Kalau saya perhatikan itu ya orang-orang Indonesia itu belajar sendiri gitu. Kemudian selanjutnya karena pengaruh daripada sistem kita yang sangat lemah ya. Seperti misalnya sistem keamanan elektronik ya. Seperti aplikasi-aplikasi sangat lemah sekali ya di Indonesia. Ya, sehingga mudah disusupi gitu. Saya sendiri juga ya, kebetulan saya itu sangat suka yang namanya beli saham ya, di HP ya, dulu ya. Nah, saya itu sering diteleponin guys ya, diteleponin nggak tahu siapa gitu ya. Terus minta OTP. Nah, jadi ini yang paling penting ya guys. Ya, OTP itu ya sama seperti yang namanya KTP kita. Jadi kalau ada yang nelpon tentang OTP, minta OTP dan sebagainya, jangan kasih guys. Itu sebenarnya nyawa kita. Ya, kalau sudah dikasih yang namanya OTP, aduh kacau ya. Jangan sampai guys, ini sangat berbahaya sekali ya. Karena apa? Karena kalau kita sudah ngasih OTP itu, maka ya kita seperti menyerahkan nyawa kita gitu. Makanya banyak pembobolan ya di HP, ya misalnya nih kita punya m-banking dan sebagainya, ada banyak itu ya aplikasi tentang beli saham dan sebagainya, banyak yang bocor tuh guys ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian selain itu ya ada juga ternyata pengaruh daripada IQ ya. Kita harus mengakui itu guys. Karena
aki suatu negara itu sangat mempengaruhi apakah suatu masyarakat itu mudah ditipu atau tidak ya. Kita ambil contoh misalnya seperti misalnya negara-negara yang ada di negara maju seperti Finland, ya, Norwegia dan lain sebagainya. Itu kan salah satu tertinggi ya. Keamanan cyber mereka tinggi, ya, kepastian hukum mereka tinggi, ya, kemudian mereka juga tidak mudah tertipu gitu ya. Kalau warga Konoha itu ya banyak tuh yang tertipu dengan investasi bodong ya, pengen cepat kaya. Biasanya negara berkembang itu pengen cepat kaya, ya mereka dimanfaatkan secara psikologi pengen cepat kaya, ya sekali klik cepat kaya. Makanya di Konoha itu kalau kita perhatikan trading-trading seperti binomo dan lain sebagainya itu kan banyak tuh ya kasus ya zaman dulu ya. Ya. Jadi menurut saya pribadi ini yang perlu ya, edukasi seperti ini yang perlu kita pahami ya. Kemudian selain itu ya, selain faktor daripada IQ, ternyata faktor daripada pemerintah yang korup juga ya. Jadi pemerintah yang korup itu dananya, dana untuk cyber ya, bisa kan dikorupsi ya. Seperti misalnya Kementerian Menkominfo, kalau Kementerian Menkominfo itu sudah korup, ya udah selesai. Karena apa? Karena mereka lah sebenarnya yang berhak menutupi ini semua gitu ya. Nggak bisa kita itu lepas dari yang namanya pembodohan atau penipuan kalau Menkominfo itu lemah ya datanya. Jadi para hacker-hacker yang ada di seluruh dunia itu sasaran yang paling empuk itu Indonesia. Bahkan ya kalau kita jeli, kalau kita perhatikan seperti misalnya akun YouTube di Indonesia itu paling banyak dihack guys. Paling banyak dihack di Indonesia ya. Bahkan Raditya Dika sekalipun kena hack guys. Akunnya pernah kena hack tuh. Ya, kemudian Refli Harun ya. Yang baru-barunya ada yang viral tuh ya di media sosial. Lupa saya namanya. Pokoknya ada jutaan gitu subscribernya tapi dihack. Ya, ini yang perlu kita renungkan ya. Kemudian warga Konoha kan suka nonton film yang aneh-aneh ya. Film yang ya tahu sendiri lah kita sama-sama dewasa ya. Film yang enak-enak di internet. Nah, di film yang enak-enak di internet ini ya, mohon maaf ya, saya bukan orang yang suci ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu orang yang suci ya. Nah, biasanya itu kan ada iklan-iklan spam tuh ya. Biasanya nih ya, kalau udah nonton nih ya, ada videonya, terus muncul iklan tuh. Nah, dari situ tuh ya hackers masuk ya. Muncul iklan ya, kemudian menghalangi video yang kita tonton, ya, lalu kita klik, nggak sabaran diklik gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh psikologi juga. Jadi jangan pernah klik gitu ya. Ya, ada juga sekali klik langsung bisa dihack. Ada juga yang minta kode OTP ya. Kemudian ada yang minta yang aneh-aneh gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Jadi negara yang sering nonton film begitu-begituan ya, biasanya mereka banyak tuh ya mengalami yang namanya kebobolan data. Yang film yang enak-enak di internet gitu. Biasanya seperti itu guys, karena dari situ hacker paling mudah, paling empuk ya masuknya ya. Walaupun ya di Konoha itu kan katanya banyak hacker ya, di Konoha itu banyak yang jago-jago dalam ya IT dan sebagainya. Sebenarnya enggak guys, nggak terlalu banyak sebenarnya, dikit ya. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena kita itu nggak terlalu mementingkan yang namanya sains ya. Kita berpikir bahwa buat apa kita belajar sains? Kita kan nanti ujung-ujungnya mati, meninggal. Nanti kita yang penting kan akhirat gitu ya. Nanti nggak ditanyain sama malaikat tuh ya tentang sains. Apakah lu belajar tentang sains IT ya, hackers dan sebagainya? Nggak ada. Sekalinya ada hacker di Konoha itu, biasanya mereka nipu guys. Ya, nipu. Biasanya nipunya itu ya kelas triliun lah. Ya. Nipu cuma nggak sampai triliun ya. 1 miliar, 2 miliar doang gitu ya. Nggak sampai ratusan miliar. Biasanya mereka nipu. Jadi orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang menurut saya pribadi itu yang koplak ya. Kemampuannya itu digunakan untuk hal yang buruk. Jangan gitu dong ya. Hal yang baik ya. Ya jadi ini dong ya. Jadi kerja di perusahaan IT gitu ya. Seperti di perusahaan Alibaba ya. Alibaba kan dulu pernah sering dijebol ya. Nah, ketika ada orang China itu ya, mereka mempekerjakan orang China ya, seorang hacker yang bisa membobol Alibaba dengan cuman sekali klik ya 5 menit bisa jebol pertahanan Alibaba, langsung dipekerjakan tuh ya Alibaba.
Ya, ada tuh hacker-hacker seperti itu. Jadi dihargai gitu ya. Alibaba kan yang punyanya kan dari China ya, sehingga banyak SDM-nya dari China juga ya. Cuman di Konoha kan nggak terlalu dihargai ya, hackers juga nggak terlalu dihargai ya. Misalnya mereka pengangguran, ya udah mereka melakukan kerjaan yang aneh-aneh gitu. Ya, itu guys sebenarnya bukan karena kita bodoh banget ya, walaupun ya SDM kita atau IQ kita itu kan di bawah rata-rata ya. Karena IQ kita itu di bawah 78 gitu. Ya masih banyak yang di bawah 78. Apa sih ciri-ciri daripada IQ yang di bawah 78 gitu? IQ yang sangat memprihatinkan. Menurut keyakinan saya ya, IQ yang di bawah rata-rata itu biasanya mereka itu mengidap yang namanya stunting dan susah berpikir kritis gitu ya, emosional gitu ya. Makanya kalau mereka nonton film yang begitu-begituan ya, film enak-enak di internet ya, film yang paling disukai oleh warga Konoha, ada iklan tuh masuk, mereka nggak sabar langsung klik 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 gitu ya. Karena emosi ya, lagi-lagi psikologi, kecerdasan emosional itu kurang. Itu kalau saya perhatikan. Biasanya IQ yang rendah itu mereka sangat emosional kalau saya perhatikan. Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Coba tulis kolom komentar ya. Saya bukan pemuka agama ya, silakan dibantah. Mari kita berdiskusi secara sains ya, berdiskusi secara akademik. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Kemudian, mohon maaf bagi yang nonton video ini, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Saya juga punya banyak teman muslim ya. Ada banyak teman saya muslim ya. Saya tidak mengatakan bahwa negara muslim itu semuanya miskin, terbelakang dan sebagainya, IQ di bawah rata-rata, nggak, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ada juga yang cerdas umat muslim ya, tapi jumlahnya nggak banyak, itu permasalahannya. Ada juga yang baik, ada yang cerdas juga ya. Tapi kalau saya perhatikan menurut data ini ya, menurut data dari Indeks Fraud tahun 2025 ini, ternyata yang terbawah itu negara paling mudah dibobol, yang paling lemah cybernya ya, yang paling lemah IT-nya, yang paling lemah ya, pertahanannya ya, kemudian yang paling mudah dibodohi itu ya, paling sering klik iklan yang aneh-aneh ya, yang paling banyak ketipu itu biasanya, kalau saya perhatikan tuh ya, biasanya adalah negara yang mayoritas muslim. Saya nggak tahu ini benar atau tidak. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, apakah ini benar atau tidak. Tapi kalau saya perhatikan negara muslim ya, sebenarnya nggak semuanya, tapi ya rata-rata terbelakang kok ya. Seperti misalnya yang teratas itu ada Pakistan, ada Afghanistan, ada negara Azerbaijan dan sebagainya. Ada juga Kristen sebenarnya, cuman nggak banyak ya. Didominasi oleh negara muslim. Saya tidak mengatakan bahwa semua negara muslim itu terbelakang, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan itu, ya sangat-sangat tidak masuk akal ya kalau misalnya kita membantah juga. Ini kan berdasarkan data, Indonesia kan fakta guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya.